adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, untuk itu siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Ibu. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doa dan para pengajar di rumah terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam beraktivitas. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, apa baiknya jika kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum Ibu memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, apakah dari teman-teman kalian semuanya ada yang tidak hadir? Hadir, Ibu. Oke, bagus sekali ya, semua hadir. Nah, apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, apakah kita bisa memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Ibu Nipama Desi Anggareni, bisa dipanggil Kak Desi. Nah, Kakak di sini dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6. Nah, di sini Kakak akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan materi kematangan karir. Nah, sebelumnya apakah di sini sudah ada yang memiliki kematangan karir yang sesuai dengan pilihan kalian? Belum, Ibu. Oke, baik. Jika belum, nah di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu kematangan karir. Nah, kematangan karir adalah kemampuan seseorang dalam menguasai tugas-tugas perkembangan karir sesuai dengan tahapannya, serta menunjukkan perilaku yang diperlukan untuk merencanakan karir, mencari informasi, serta menyadari kebutuhan dalam mengambil keputusan karir dan memiliki pemahaman tentang dunia kerja. Nah, dari pengertian tentang karir itu, di sini Ibu bisa jelaskan lagi bahwa kematangan karir itu sangat penting untuk kalian, karena setelah kalian lulus dari SMK ini nantinya kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Entah itu kalian akan melanjutkan ke dalam perguruan tinggi ataupun kalian bisa langsung memasuki dunia kerja seperti itu. Nah, dari pengertian tadi, Ibu dapat memetik 3 indikator di dalam definisi itu. Yang pertama ada merencanakan karir. Nah, merencanakan karir berarti menilai sejauh mana seseorang merancang masa depannya, yang ditandai dengan keyakinan diri, kemampuan belajar dari pengalaman, kesadaran untuk membuat pilihan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta kesiapan dalam menghadapi pilihan karir tersebut. Nah, yang kedua ada mencari informasi. Nah, mencari informasi ini adalah upaya individu untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja, termasuk menentukan bidang pekerjaan yang kalian minati nantinya, serta memanfaatkan sumber informasi potensial seperti misalnya dari orang tua, teman sebaya, ataupun dari guru BK kalian. Dan yang terakhir itu ada mengambil keputusan karir. Nah, mengambil keputusan karir ini mencakup pemahaman individu terhadap hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jalur pendidikan dan pekerjaan nantinya, agar kalian tidak salah dalam mengambil karir kalian. Nah, dari ketiga indikator ini, Kakak mempunyai video penguatan fakta positif dan negatif yang bisa kalian tonton. Apakah kalian mau menonton videonya? Mau. Oke, baik. Ibu akan perlihatkan video. Silakan kalian simak videonya. Ini indikator yang pertama yaitu merencanakan karir.
Nah, di sini ada indikator yang kedua. Nah, ini indikator yang ketiga. Nah, itu tadi video indikator mengenai fakta positif dan negatif mengenai kematangan karir. Nah, dari kalian, silakan kalian bisa simak videonya, kalian bisa ambil bagian yang positifnya sebagai kalian menjadi pedoman dalam mengambil kematangan karir kalian nanti. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya apakah kita bisa lanjut pada topik berikutnya? Bisa Kak. Baik, jika bisa. Nah, dari video yang sudah kakak perlihatkan tadi, di sini kakak juga memiliki contoh orang-orang yang memiliki kematangan karir yang tinggi. Nah, di sini kakak akan perlihatkan contoh orang-orang yang memiliki kematangan karir yang tinggi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada namanya Profesor Dr. Ketut dan Sade MPD Kons. Nah, beliau ini merupakan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau ini dosen bimbingan konseling, yaitu dosen kakak sendiri. Nah, beliau ini merupakan sosok akademisi yang memiliki tingkat kematangan karir yang sangat tinggi. Nah, beliau ini sudah memulai studinya dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, sekarang beliau sudah menjabat sebagai sudah memiliki gelar profesor. Nah, yang kedua itu ada Profesor Dr. Niketut Suwardi MPD Kons. Nah, beliau ini juga seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau juga merupakan dosen dari bimbingan konseling. Nah, beliau juga sangat memiliki kematangan karir yang tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Nah, sebelum itu kakak akan menyebarkan kuesioner kepada kalian. Mohon nanti kalian mengisi kuesionernya dengan baik. Setelah itu nanti kalian akan kumpulkan kuesionernya itu kepada kakak. Setelah kakak bagikan, kakak berikan waktu kalian 5 menit untuk mengisi kuesionernya. Apakah bisa dipahami? Sama. Baik, kakak akan bagikan kuesionernya sekarang. Oke, sudah kalian mendapatkan semua, nanti kakak berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian bisa kumpulkan ke kakak. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah Kak.
kalian untuk melaksanakan bimbingan kelompok di depan. Oke, setelah kakak panggil nanti, silakan kalian berdiri di depan. Bisa? Bisa. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah membentuk kelompok di sini. Nah, di sini kakak akan melanjutkan pada tahap bimbingan kelompok. Nah, pada tahap bimbingan kelompok ini, kakak akan bertanya kepada kalian sejauh mana kalian sudah memiliki kematangan karir. Oke, bisa dimulai dari adik yang di sebelah sini, bisa diceritakan sejauh mana adik sudah memiliki kematangan karir. Baik Ibu, izin menjawab, jujur saya masih belum memiliki arah yang benar yang mana bisa menjadi yang baik atau tidak baik bagi diri saya untuk memiliki karir yang benar untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Oh, berarti kamu belum memiliki kematangan karir dan belum memiliki arah karir kamu untuk selanjutnya. Benar Ibu. Bisa dilanjutkan dengan adik yang sebelah sini. Kalau saya sudah mempersiapkannya dari sekarang, orang tua saya juga sudah saya beritahu dan mereka juga sudah mendukung. Oke, bagus sekali ya. Kamu sudah memiliki kematangan karir yang sudah pas. Sebelum itu kamu memilih karir itu atas pilihan kamu sendiri atau dari saran orang tua atau dari mana? Dari saya sendiri dan kebetulan orang tua saya juga sama seperti saya. Oke, jadi kamu sudah memiliki kematangan karir yang sudah sesuai dengan pilihan kamu dan tidak ada paksaan dari orang. Ya, Oke, bagus sekali ya. Oke, bisa lanjut pada ini. kalau saya sejauh ini saya masih belum tahu saya nantinya akan menjadi karir seperti apa. Untuk saat ini saya pengennya masih mau senang-senang dulu gitu. Oh, jadi kamu belum punya perencanaan kemana gitu? Enggak, Masih jalan aja gitu? iya. Kamu? Kalau dari saya sebenarnya sudah ibu dan saya sudah mempertimbangkannya bersama orang tua saya bahwa saya akan memilih karir tersebut dan orang tua saya pun juga menyetujui karir tersebut karena memang itu cita-cita saya dari kecil. Bagus sekali ya. Nah, di sini kamu sudah memiliki planning untuk kedepannya kamu mau di mana dan kamu sudah menentukannya dari sekarang. Oke, bagus sekali ya. Nah, di sini dari kalian itu ada yang sudah memiliki kematangan karir yang sesuai, ada juga yang belum memiliki kematangan karir yang sesuai. Nah, dari bimbingan kelompok ini, Ibu bisa tarik bahwa dari kalian ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, karena dari kalian ada yang sudah dan ada yang belum, nah yang belum memiliki kematangan karir yang pas, kita akan lanjutkan pada tahap konseling kelompok. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik, jika kalian setuju, yang namanya Ibu panggil, kalian tetap duduk di sini dan yang namanya tidak Ibu sebutkan, kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Apakah kalian bisa mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, baik adik-adik, di sini kakak sudah bilang kalian menjadi 4 karena setelah melakukan sesi bimbingan klasikal tadi masih ada yang belum mematangkan karirnya. Jadi di sini kakak akan melanjutkan pada sesi konseling kelompok. Nah, yang dimana konseling kelompok ini bertujuan untuk kalian bisa berdiskusi mengenai kematangan karir kalian dengan teman kalian. Nah, sebelum itu silakan kalian perkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Kevin Bangunan, bisa dipanggil Kevin. Perkenalkan nama saya Novita Arisanti, bisa dipanggil Nova. Perkenalkan nama saya Sister Yuni, bisa dipanggil Sister. Perkenalkan nama saya Diana Heri, bisa dipanggil. Oke, jadi kalian sudah perkenalan diri. Nah, di sini kakak akan melakukan konseling kelompok. Nah, di mana konseling kelompok ini kakak akan menggunakan waktu 10 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik, jika kalian sudah setuju dengan waktu pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini, nah di sini kakak akan
bahwa kalian itu belum siap dan belum mengetahui bagaimana karir kalian ke depannya. Benar begitu? Nah, baik, jika begitu, di sini kakak mempunyai teknik, namanya itu teknik self management, yaitu teknik atau upaya individu untuk melakukan perencanaan karir, menyusun serta merencanakan karir kalian nantinya. Yang dimana dengan teknik ini kalian bisa lebih mengetahui diri kalian, memonitoring diri kalian sendiri, arah karir kalian nantinya itu akan kemana. Nah, di sini kakak memiliki teknik self management. Nah, di sini kalian akan kakak berikan tahap atau treatment yang bisa kalian lakukan dan kalian bisa tirukan sekarang. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada kalian, silakan kalian pikirkan, kalian akan memilih atau mencari tahu karir apa sih yang kalian minati dalam diri kalian. Silakan kalian pikirkan, boleh ditulis juga boleh, bisa. Silakan kalian pikirkan apa karir kalian yang kalian minati. Bisa kalian diskusikan juga dengan kalian, teman di sebelah kalian. Bisa kalian juga cari tahu bagaimana peluang kerja nanti jika kalian memilih karir. Sudah. Nah, di sini kakak punya tahapan dari latihan self management ini. Kalian bisa memonitoring diri kalian. Kalian bisa setelah kalian melakukan teknik self management ini, kalian bisa mengetahui apa sih minat kalian dalam nanti setelah kalian lulus dari SMK ini. Apa minat kalian? Kalian minatnya di mana? Kalian sudah punya bayangan dari sekarang. Silakan kalian pikirkan sekarang apa minat kalian dan di mana minat kalian. Nanti kakak tanya satu-satu. Kalian harus sudah punya bayangan di mana karir kalian nanti. Kakak bisa? Bisa. Silakan kalian pikirkan di mana kalian ingin untuk melanjutkan karir kalian. Agar nantinya kalian bisa ada perubahan yang dari awalnya kalian itu tidak tahu kalian ingin di mana, sekarang kalian bisa tahu di mana minat kalian yang sebenarnya. Sudah? Sudah, baik, jika sudah, kakak akan tanya mulai dari sini apa perubahan yang sudah kamu rasakan setelah kamu melakukan latihan dengan teknik self management. Jujur ibu, setelah saya menerapkan teknik yang tadi ibu bilang, saya lebih terarah untuk menemukan karir saya, dan saya sudah menemukan jalan yang benar. Dan juga saya sudah tadi berdiskusi dengan teman-teman saya, dan teman-teman saya juga membantu saya dalam mengarahkan untuk menemukan karir yang benar untuk saya. Oke, bagus sekali ya. Silakan kamu lanjutkan. Saya akan melakukan yang terbaik demi karir saya nanti. Mulai dari sekarang belajar dengan sungguh-sungguh agar kedepannya dipermudahkan segala urusan. Oke, bagus sekali ya kamu. Kalau dari saya, setelah konseling yang saya berikan, saya menjadi lebih memiliki gambaran bahwa ternyata untuk memiliki karir di masa depan itu sangatlah penting. Jadi melalui hal ini yang teredukasi, saya menjadi lebih tahu untuk harus apa yang saya lakukan setelah saya lulus nanti. Oke, bagus sekali dari kamu yang terakhir. Dan juga terima kasih waktunya. Tadi saya sudah sempat berdiskusi juga terkait dengan yang tadi Bu katakan mengenai konseling tadi. Saya menjadi lebih bisa melihat bagaimana karir saya ke depannya dan saya akan menjadi apa. Oke, bagus sekali ya. Nah, dari sesi konseling kelompok kita pada hari ini sudah kakak lihat kalian itu sudah bisa
kita tutup? Bisa. Oke, baik. Untuk nanti satu orang dari kalian akan Ibu panggil namanya untuk tetap di sini. Untuk yang lainnya silakan kembali ke tempat duduk kalian. Apakah bisa? Bisa. Bagus sekali ya. Kita akhiri sesi konseling kelompok pada hari ini. Untuk itu silakan kalian bisa kembali. Halo, selamat pagi Bulan. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah baik? Bagus sekali ya. Nah, terima kasih kamu sudah bersedia untuk duduk di sini untuk melakukan sesi konseling individu pada hari ini. Nah, sebelum itu, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih Bu, ini pertama kali. Oke, baik. Karena ini pertama kali, nah kamu pas sudah tahu dulu, kamu bisa manggil nama kakak itu sebagai definisi. Nah, di sini sebelum kita memulai konseling individu, kakak akan menjelaskan asas-asas terlebih dahulu di sini. Yang pertama, kakak akan menjelaskan yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Wulan bercerita tentang masalah Wulan kepada kakak, dan kakak tidak akan menceritakan masalah Wulan kepada siapapun. Yang kedua itu ada asas kesukarela. Wulan duduk di sini secara sukarela untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana Wulan akan terbuka dalam menjelaskan semua permasalahan yang Wulan sedang hadapi kepada kakak, dan kakak akan membantu. Apakah itu bisa Wulan pahami? Bisa ya. Oke, baik. Nah, untuk sesi konseling individu kita pada hari ini, kakak akan memberikan waktu selama 10 menit dalam sesi ini. Jadi, kakak harap Wulan menceritakan permasalahan Wulan secara terbuka dan secara jelas. Apakah bisa dimengerti, Wulan? Bisa. Oke, baik. Nah, setelah itu, apa permasalahan Wulan sehingga Wulan bisa duduk di sini tentang permasalahan karir? Begini Bu, sebenarnya saya itu ada agak bingung gitu Bu, mau lanjutin kemana gitu. Sebenarnya saya itu ada niatnya sih Bu ke psikologi gitu, tapi setelah saya berusaha untuk membicarakan dengan orang tua saya, dari mereka tuh ada sedikit penolakan Bu. Jadi saya tuh semakin bingung, saya mau lanjutinnya kemana, sementara itu aja yang jadi minat saya gitu. Saya tuh bingung banget gimana caranya. Berarti Wulan ini sudah punya klinik mau melanjutkan kemana setelah SMK ini. Iya. Tapi dari orang tua Wulan juga sudah punya rencana lain, dan orang tua Wulan tidak setuju dengan apa yang sudah Wulan pilih. Iya Ibu. Lalu permasalahan selanjutnya apa yang menurut Wulan sekiranya menjadi beban bagi Wulan? Sepertinya tuh saya lebih bingung juga sih Bu, ke universitas apa yang misalnya tuh cocok gitu dengan prodi apa yang saya inginkan. Selain itu juga saya tuh selama ini tuh cuma sibuk belajar aja tuh, saya nggak pernah mencari tahu apa sih sebenarnya yang saya suka gitu sih. Kalau psikologi itu saya tuh cuma tertarik aja gitu. Oh, jadi untuk jurusan psikologi ini kamu itu baru tertarik saja, tapi kamu belum mencari informasi jurusan di sana adanya di mana aja, dan kampusnya ada di mana saja. Itu kamu belum mencari tahu informasinya ya? Iya itu. Lalu apakah kamu sudah tahu jika kamu ingin melanjutkan di jurusan psikologi itu nantinya kamu bisa mendapatkan pekerjaan apa saja? Apakah kamu sudah tahu? Waktu itu saya sempat lihat sih Bu di video gitu di internet, katanya tuh bisa jadi psikolog, terus juga bisa jadi AID kayak gitu sih Bu. Kamu belum mendalami yang mengetahui apa sih itu psikologi. Kamu baru berminat saja, tapi belum mencari tahu informasinya. Jika begitu, di sini Ibu akan memberikan kamu saran. Kamu bisa mengikuti, ataupun kamu juga bisa sama-sama buat koordinasi
benar-benar mengambil karir ini. Kalau kamu bisa mengerti, bisa. Nah, selain itu, ibu juga memberitahu kamu bahwa apapun yang kamu ambil untuk pilihan karirmu, kamu bisa ikuti kata hati kamu, bisa pikirkan mata-mata agar kamu nantinya tidak salah dalam memilih keputusan karir kamu. Yang pesan ibu, kamu jangan pernah mengikuti teman atau ikut-ikutan, gitulah istilahnya. Kamu harus benar-benar dari diri kamu agar nantinya kamu tidak salah pilih, atau kamu sudah masuk jurusan ini nanti kamu tidak suka di tengah jalan, kamu pengen selesai di tengah jalan. Itu kan banyak pertimbangan juga dari orang tua. Selain itu kamu bisa memberitahu kepada orang tua bahwa oh, saya memilih jurusan psikologi karena motivnya saya mendapatkan ini dari sana. Kamu bisa memberitahu orang tuamu agar bisa orang tuamu juga mengerti bahwa oh, memang anak saya itu ada di sini sebenarnya. Sejauh itu bisa ibu sampaikan. Apakah dari kamu masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang ingin kamu diskusikan dengan ibu? Silakan diskusikan saja. Sepertinya saya sudah untuk itu juga saya sudah memikirkan lagi mengenai apa sih sebenarnya yang saya inginkan gitu. Dan juga kata ibu nggak boleh berteman, terus juga nggak boleh lalu memaksakan kehendak orang lain gitu sih Bu. Terima kasih. Jadi di sini ibu berpesan sekali lagi, kamu tidak boleh ikuti teman, dan kamu harus mulai memikirkan, men-create diri kamu. Bagaimana sih, apa sih yang saya inginkan, di mana sih minat saya, di mana bakat saya, itu harus kamu pikirkan dari sekarang, harus men-create diri kamu dan monitoring diri kamu sendiri agar nantinya kamu tidak salah dalam mengambil karir kamu. Ibu sekalian, nah semoga nanti ke sini kamu sudah bisa dan sudah matang dengan karir yang sudah kamu ambil. Jika kamu masih ragu-ragu dalam karir kamu bisa datang